Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar yang pertama masuk neraka, yang tiga itu menurut saya ngeri itu. Ya, yang saya tanyakan gini Ustaz, kita melakukan amalan itu yang ingin kita dapat itu apa? Apakah boleh berharap mendapat pahala, artinya nanti masuk surga? Itu aja. Matur langsung. Matur nuwun Pak Eri nggih. Eri Mauludin. Oh, Eri Mauludin. Edi. Oh, nggih. Nggih, Pak Eri. Ikhlas. Apa makna ikhlas bagi panjenengan yang sudah ngaji sekian puluh tahun di ngaji ikhlas? Monggo. Apa makna ikhlas? Loh, Bapak Ibu, loh panjenengan jamaahnya ngaji ikhlas. Artinya ikhlas nih apa? Ikhlas. Halo? Oh iya bener ini kata Pak Dayat. Jawabnya udah salah meneng nanti ya. Bapak Ibu, ikhlas itu kemudian bukan kita tanpa harap, itu bukan. Ikhlas itu tetap ada harapan. Pertanyaan kedua, ikhlas itu gampang apa susah? Susah. Karena susah, maka sama Allah aturannya dibuat bertahap supaya kita itu mudah. Yang pertama, kita itu sekali lagi ikhlas itu kita berharap, boleh punya harapan, punya cita-cita. Cuma kalau kita berbicara tentang sebuah amalan, apa yang harus kita harapkan? Monggo. Kalau ingin langsung kepada top levelnya, ikhlas itu benar-benar berharap tentang, nanti akan saya sampaikan, silahkan. Tapi Allah sangat meyakini kemampuan hambanya tiap orang berbeda-beda. Maka Allah hadirkan anak tangga 3. Anak tangga pertama, ikhlas itu mengharapkan sebuah amalan yang dikerjakan tapi masih ada harapan dunia. Contoh, panjenengan sholat duha, ngapain? Pinginnya apa? Bu, sholat duha. Mosok. Ke rezeki, sebutkan definisi rezeki yang diinginkan. Selamat apa duit 1 juta? Masalah jujur, pasti duit 1 juta. Sholat duha, apakah salah Pak? Tidak salah, karena ada dalilnya dan janji Allah tentang sholat duha itu mempermudah rezeki. Dan tidak salah kalau kita artikan rezeki itu sifatnya materi. Maka ini yang disebut dengan ikhlas pertama. Ingat, ikhlas itu segala sesuatu dikaitkan sama Allah. Itu kata kuncinya. Ikhlas adalah segala sesuatu dikaitkan dengan Allah. Baik, ikhlas yang pertama, anak tangga. Ikhlas mengharapkan sesuatu hal yang sifatnya duniawi. Tadi sholat duha. Panjenengan sedekah 1000, janjinya Allah apa Pak? 700 kali lipat. Berarti panjenengan 1000 pinginnya dapat berapa? Jujur. Panjenengan infak 1000 pinginnya dapat pahala apa 700 kali lipat? Dua-duanya. Ini jawaban cerdas ini. Ya, pingin dapat pahala plus 700.000. Apakah salah berarti 700.000? Enggak salah, karena ada dalilnya. Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Boleh, Pak. Tapi itu tetap harus ada dasarnya dari Allah. Itu tetap ikhlas. Maka mohon maaf, kalau ada orang punya kemampuan sampai masih di level ikhlas itu, jangan salahkan. Bu, ngapain sedekah? 700 kali lipat. Astagfirullahaladzim. Sing ikhlas toh bu, sing ikhlas. Ingat, kata kunci ikhlas selalu dikaitkan sama Allah. Ibu ini dikaitkan sama Allah nggak? Ya dikaitkan, ada karena dalilnya. Kecuali kalau nggak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis, ini bukan karena Allah, berarti nggak ikhlas. Yang kedua, tapi tolong naikkan urusan ikhlas itu, harapan dari amalan kita jangan berhenti pada keinginan duniawi, naikkan pada urusan keinginan yang sifatnya akhirat. Akhirat itu apa? Sesuatu yang tidak tampak. Pahala, berkah, rahmat, inayah, ampunan, apalagi Pak? Surga, apalagi? Ridho. Ini kan nggak tampak, maka naikkan levelnya. Yang kedua ini. Dan ini kan banyak, kayak bapak-bapak di sini tadi kita bermajelis, ibu ngaji ikhlas ini. Apa janjinya Rasulullah tentang orang yang bermajelis ilmu? Oh, macam-macam. Wafat humul malaika wa anzalat humus sakinah. Dia mendapatkan kemudahan untuk menuju surga. Gaib apa nyata, Pak? Gaib. Maka kalau majelis ilmu jangan nyari yang kayak gini.
Yang kotak-kotak ini, Pak, aku tak melok ngaji ikhlas apa? Ono kotakane, misal. Engko ono seneke, misal. Ada yang sajian yang lain, jangan. Cari yang janjinya memang gaib. Maka mohon maaf supaya nggak ada dusta di antara kita, kata beliau tadi. Lah beliau tadi ngomentari manajemen ya. Waduh, kan bahaya ini kalau nggak saya perjelas. Saya kemarin soalnya rame, Pak. Di Sidoarjo, ibu-ibu pengajian rawame, saya nunjuk kepada ibu-ibu. Bu, ibu-ibu semua, ibu-ibu yang sebelah sana itu cantik sekali loh. Saya bilang gitu, Pak. Ibu yang sebelah sana itu manis sekali. Ibu yang sebelah sana itu, saya senang sama ibu itu. Ibu geremeng-geremeng. Loh, kok Ustadz ngomongnya gitu, so? Gini, geremeng mulai. Kok Ustadz berani ngomong kayak gitu, geremeng-geremeng? Padahal yang saya tunjuk di situ istri saya loh. Diam-diam istri saya ikut di belakang. Karena memang berdua kami kemarin ke Sidoarjo. Saya baru jelaskan ke ibu-ibu, Bu, yang saya maksud sebelah situ, itu istri saya. Langsung semuanya merujuk. Bu, lihat saya, Bu, saya ustadznya ya. Nggak usah lihat ke sana. Kalau nggak dikasih penjelasan, maka menjadi masalah. Izin, Pak. Saya itu dalam urusan kalau bermajelis ilmu, saya nggak pernah berharap yang kelihatan, Pak. Nggak pernah. Tadi beliau ngomong manajemen, karena masih ada kasus Pak Dayat. Ngundang Ustadz Heru piro. Kalau ada yang nanya lagi, tolong jawab. Saya tidak pernah nyebut angka. Dikasih dapat, nggak dikasih nggak dapat. Kalau saya perlu, saya kembalikan. Kenapa? Saya lebih mementingkan lebih mahal yang tidak tampak daripada yang tampak. Sing tampak paling piro, tapi yang nggak tampak, wow, amazing. Itu level ikhlas yang keberapa, Pak? 2. Maka sekali lagi saya pertegas, karena ada kalimat manajemen, nanti panjenengan bingung, loh mana manajemennya Ustadz Heru? Itu bos saya itu, yang kecil itu. Bahkan kemarin anak saya bilang, ya ketemuan ya, ketahuan anak saya di sekolah baru. Tiba-tiba gurunya datang langsung bilang, di sini ada anaknya Ustadz Heru ya? Anak saya sudah saya kasih wanti-wanti, diam, jangan mengaku. Anak saya tetap diam. Loh, katanya Ustazah dengar ada anaknya Ustadz Heru di sini. Anak saya tetap diam. Gantian ustazahnya yang ngancem. Kalau nggak ada yang ngaku, ustazah akan cari tahu. Kalau nanti ketahuan, hati-hati anaknya Ustadz Heru. Akhirnya angkat tangan. Apa jawaban ustazah? Nah gitu loh. Nanti boleh nggak ustazah ngundang ayahmu? Apa jawaban anak saya? Boleh ustazah, lewat saya lancar. Kata anak saya. Maksud saya, Bapak dan Ibu, ikhlas yang kedua ini lebih tinggi daripada ikhlas yang di bawah. Yang di bawah itu yang tampak dunia, yang ke atas yang tidak tampak. Nah, ikhlas yang paling tinggi, level terakhir, apa itu? Nggak usah ngarep. Maksudnya bagaimana loh? Kan kata dia itu harus tetap ada harapan, ikhlas. Iya, ada harapan, tapi nggak usah ngarep-ngarep. Dalilnya di mana? Saya tutup di sini. Lanjutan ayat yang tadi, Al-Baqarah 261. Apa tadi, Pak? Ibu, mereka yang bersedekah dapat 700 kali lipat. Panjenengan berhenti di ayat itu, titik itu. Padahal titik itu masih ada lanjutannya, penutup ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan terserah Allah mau. Berarti kira-kira apakah dipatok hanya 700 kali lipat? Tidak, ya terserah Allah mau. Maka ketika panjenengan matok 700, ya Allah, aku infak 1000, ya Allah, 700 kali lipat, ya Allah, 700 kali lipat, 700 kali lipat. Berarti kita dapat 700.000. Padahal Allah ngomong saat itu, hei hambaku, dino iki loh, padahal aku pingin mengkali lipatkan niatan infakmu, ini 1000 kali lipat. Berarti dapat berapa, Bu? 1 juta. Ternyata prasangka kita malah mengurangi rezeki kita. Harapan kita tentang sifatnya yang duniawi malah mengurangi rezeki yang seharusnya kita dapatkan dari Allah. Maka kata guru kami, almarhum Kiai Haji Muhammad Ma'sum Yusuf, kiai kami di pesantren di Ponorogo, beliau mengatakan, awali sesuatu gak usah hitung-hitungan.
Ikhlas. Gak usah hitung-hitungan dunia, gak usah hitung-hitungan yang goib. Langsung saja sama Allah, gak usah hitungan. Tapi nek wis entuk kabeh, hitungan. Awali sesuatu nggak usah hitung-hitungan. Ikhlas, kalau angka-angka, nggak ada kepentingan, nggak ada harapan-harapan yang goib. Pokoknya level terserah Allah lah. Ibaratnya kita mengatakan bertawakal, meskipun tawakal diletakkan setelah amal. Apa yang terjadi kalau kita sudah dapat? Tolong dihitung semuanya. Ini analogi yang sederhana dan sering saya sampaikan. Sebagai penutup dan pembuktian, saya diundang ke Jepang. Pulang-pulang dapat amplop. Itu yang kelihatan. Isinya yen. Yen ono, yen gak ono isinya, Pak. Tapi kemudian teringat pesan Kiai Maksum, lalu kami tulis semua yang saya dapatkan itu saya tulis. Apa yang saya tulis? Tiket pesawat, saya dapat perjalanan ke sini, naik mobil ini, nginep di sini, ini, sampai hadiah itu saya tulis. Saya bentukkan uang. Dan ternyata ini saya jumlahkan, jumlahnya 3 digit. Padahal yang saya dapat hanya double digit. Berarti ketika kita menghitung, ketika semua yang sudah kita dapatkan kita hitung, maka rasa syukur kita lebih dalam. Aslinya aku itu sakmene, cuma nggak ada wujudnya. Wujudnya nggak ada. Bapak ibu pulang selamat, sama bapak ibu dapat 100 juta, ibu lebih senang yang mana? Jujur. Enggak. Sudah, jangan ada dusta di antara kita. Saya buktikan, bapak pulang selamat, Pak. Ibu pulang, ibu dapat 100 juta. Kira-kira yang paling happy yang mana, Pak, saat mendapatkan itu? Pasti 100 juta. Ibu dapat 100 juta. Oh ya Allah, Masya Allah. Ya Allah, rezeki dari Engkau, ya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ekspresinya, wow. Dapat 100 juta. Ibu pulang sampai rumah selamat. Tuh. Berarti sebenarnya ibu lebih ekspresif sama yang mana berharapnya? 1 juta loh. Tadi katanya selamat. Itu terkadang karena kita tidak menghitung. Maka Pak Erik, monggo niatnya yang mana semampunya. Mampu kalau masih di level pertama ikhlasnya berharap urusan perkara dunia, monggo selama ada dasarnya dari amalan-amalan itu. Yang kedua, monggo dinaikkan, kita berharap dari amalan itu mendapatkan hal-hal yang gaib, ridho, pahala, berkah, dan lain sebagainya. Itu lebih tinggi. Tapi lebih tinggi lagi, ikhlas itu adalah kita berharap tanpa ngarep. Biarkan Allah yang memutuskan, karena Allah bisa jadi akan memberikan yang lebih banyak dari apa yang kita inginkan. Terima kasih. Kita tutup sejenak dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ya Allah, barik lana fi jam'ina hada ya Allah, barik lana fi ahlina ya Allah, barik lana fi hayatina hada ya Allah. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari perkumpulan ini, keberkahan dari silaturahim ini, keberkahan dari bertetangga ini, keberkahan dari agenda ini, dan keberkahan dalam kemasyarakatan kami ini ya Allah. Nas'alukal azim, nas'aluka birahmatika, nas'aluka antal ghafurur rahim, ighfir lana min khati'atina wa dhunubina. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan di antara kami saat kami berinteraksi, kami berbincang, kami bercakap, kami mengambilkan keputusan. Ya Allah, karuniakanlah kenikmatan-kenikmatan bagi diri kami dalam kenikmatan kami berukhuwah Islamiyah. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau yang mendengar terhadap apapun yang kami minta. Kami memohon ya Allah kebaikan-kebaikan dari harapan-harapan kami, harapan keikhlasan, harapan ridhamu, harapan pahalamu, dan harapan-harapan yang tertinggi ya Allah, jannatul firdausil nuzula. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon petunjuk-Mu, kami memohon arahan-Mu, kami memohon bimbingan-Mu, kami memohon pelindungan-Mu ya Allah. Dan kami meminta, mampukan kami, maukan kami untuk bertakwa kepadamu. Jadikanlah ya Allah silaturahim kami
kemasyarakatan kami, khususon di RW 8 RT 1 ini ya Allah, penuh dengan rasa kecukupan, rasa keposliro, rasa gotong royong, rasa persaudaraan ya Allah. Dan kami memohon wal afafa, kami memohon kesucian hati di antara kami selalu terjaga, menjauhi prasangka-prasangka buruk, menjaga dalam kebaikan-kebaikan kami bertetangga dan bermasyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu terima kasih, sehat semuanya, afiah semuanya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah karuniai rezeki melimpah berkah insyaallah. Mohon dimaafkan atas kurang dan lebihnya. Saya Rudy Sumadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.